Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, saudaraku, pada hari ini ya, di hari ketiga Ramadan 1446 Hijriah. Ya. Kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu tanggapan terhadap Dr. Noim Sirri yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai teks atau Al-Quran sebagai wahyu, yang pemaparannya bisa mari kita lihat bagaimana dia menyampaikan uraiannya yang ayat Al-Quran dianggap kontradiksi, kurang tepat dan kurang pas, sehingga masih dalam renungan dan pemikiran Quran sebagai teks atau sebagai wahyu. Harusnya kita menerima Al-Quran itu bulat ya, karena turun dari Allah, hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Bagaimana manusia hidup ya di alam dunia ini dengan petunjuk Al-Quran sebagai hudal linnas, yang di dalamnya jangan diragukan lagi, la raiba fi, di dalamnya banyak penjelasan. Nah, ketika memahami sejelas-jelasnya, karena pola pikir yang tidak didasari dengan iman dulu, yakin dulu, tapi pemikiran dulu, jadilah pemikiran yang kemudian jadi bingung sendiri. Demikian kita lihat bagaimana Dr. Nukman. Topik yang diberikan untuk saya bicarakan pada pagi ini adalah memikirkan kembali Al-Quran baik sebagai teks ataupun sebagai wahyu. Dibanding tema kemarin, ini tema yang saya kira lebih temanya ya Al-Quran sebagai teks atau Al-Quran sebagai wahyu, sehingga nanti akan kita lihat bagaimana saudaraku yang menimbang dan mengingat bahwa pemikirannya, ulasannya, penjelasannya mungkin perlu kita kritisi ya, konsep wahyu tentang integritas teks saja, the integrity of the text itself, the debate, apalagi tentang pemahaman wahyu. Jadi mudah-mudahan tema yang kedua ini lebih mudah, lebih lebih ringan ya, walaupun saya anggap juga berat gitu. Saya tidak ingin seperti ini. Itu satu tema yang berat saya kira jadi saya mencoba untuk merekonstruksi. Let's see, just finish it. Saya mencoba untuk merekonstruksi ini. Don't follow this, okay? Just me. Don't follow. Saya coba merekonstruksi cara membaca surat Al-Kafirun dengan mempertimbangkan diskusi yang sudah saya jelaskan tadi, itu menyangkut penambahan kata alif dalam Al-Quran. Saya memberikan contoh kemarin tentang kata lakum dinukum waliyadin, to you your religion, to me mine. Ini ayat yang menjadi favorit aktivis interfaith dialogue, karena memang ini ayat yang sangat toleran, yang sangat menekankan toleransi ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tapi kalau Anda baca secara keseluruhan ayat ini, saya tidak ingin menggunakan kata kontradiksi. What should I do? Tapi ayat terakhir itu toleran, tetapi ayat sebelumnya itu sebenarnya sangat tidak toleran, sangat tidak toleran. Mereka tuh bahkan menegasikan Tuhan orang-orang kafir ya. Coba Anda baca, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan saya bukan penyembah apa yang kamu sembah. Diulang lagi, dan kamu bukan penyembah yang saya sembah, dan saya pun bukan penyembah yang kamu sembah. Tapi kemudian diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini kan sebenarnya doesn't match ya. Yang 4 ayat pertama itu eksklusif,
justru eksklusif karena menegasikan Tuhan orang lain. Tetapi diakhiri dengan inklusif. How to make it, how to reconcile. Ini pikiran gila. Kalau Anda baca, assume that alif itu ditambah. Anda baca la bukan sebagai negation, tapi dengan pendek, maka menjadi lamu taukid. Maka ayat ini bisa kita baca seperti begini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'bud. Jadi artinya, wahai orang-orang kafir, saya sebenarnya menyembah yang kamu sembah, dan kamu pun menyembah yang saya sembah, dan kemudian seterusnya. Kendati demikian, kendati kita menyembah Tuhan yang sama, silakan kamu mengimani agamamu dan saya mengimani agama saya. Dan bacaan seperti ini secara ide, ya, secara idea, secara konseptual, ini dikonfirmasi dengan ayat Al-Quran yang lain. Ya, ketika ada ayat Quran mengatakan la tujadilul ahlal kitab billati hiya ahsan, itu diakhiri dengan ilahuna wa ilahukum wahid. Anda harus tahu itu. Jadi ketika Al-Quran mengadres ahlul kitab, orang-orang yang non-muslim, diakhiri dengan pernyataan ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian is the one same God. Ya kan? Jadi orang-orang muslim dan ahlul kitab, Yahudi dan Kristen, kami semua mengimani dan menyembah satu Tuhan yang sama. Bagaimana mungkin? Ini kalau Anda mau berpikir agak logika, bagaimana mungkin di sini Tuhan mereka itu, orang-orang yang non-muslim, itu dinegasikan? Padahal di ayat yang sangat eksplisit, ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang sama, itu sangat confirm. Jadi ide bahwa Muslim dan ahlul kitab menyembah Tuhan yang sama itu terkonfirmasi. Bagaimana mungkin di sini dinegasikan? Maksud saya, how is it possible? Okay, just forget it. It's too difficult. Saya hanya punya waktu 10 menit untuk. Demikian saudaraku, apa pemaparan dari Dr. Nu'aim Sirri, ya. Pemaparannya menganggap Al-Quran sebagai teks atau Al-Quran sebagai wahyu, kemudian dia coba dengan pola pikirnya dicocok-cocokin atau dikontradiksikan, ya, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Itu tadi contohnya, ya, contohnya Al-Kafirun. Itu kalau Al-Kafirun, ya, menegaskan hai orang-orang kafir, hai orang kafir, artinya kita ini ada jarak, ya. Saya positif, kafir negatif, kan begitu, ya. Ini oleh dia dihubungkan dengan pernyataan ayat yang lain, dikatakan dengan Yahudi dan Nasrani bahwa, ya, Tuhan saya dan Tuhan kalian, hei orang Yahudi, itu sama. Ilahuna wa ilahukum wahid, ya. Bilangnya begitu tadi tuh, ya. Menganggap bahwa Tuhan kita sama. Wah, kalau Tuhan yang sama terus gimana? Nah di sini, ya, seharusnya kita berpikir lebih mendasar kepada rentetan sejarah. Kenapa itu, ya, orang kafir dikatakan Tuhannya juga sama, ya, terutama orang kafir yang di sekitar Mekah, orang Quraisy. Itu ketika ditanya kepada Abu Jahal CS, tokoh-tokoh kafir musyrikin yang di Mekah itu, ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Buktinya, ya, bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdillah. Berarti mereka sudah kenal nama Allah. Memang mereka percaya sama Allah. Cuma diselewengkan, ya. Nilai-nilai ajaran Nabi Ibrahim yang diajarkan kepada anak cucunya, termasuk kepada Yahudi dan Nasrani, diselewengkan, ya. Sama Yahudi dan Nasrani, orang-orang Mekah itu juga menyembah Allah, percaya akan adanya Allah. Cuma gaya
ajaran yang telah disampaikan oleh para nabi dulu kemudian diselewengkan. Orang Yahudi harusnya ilahun wahid, Tuhannya yang esa, Tuhannya satu, yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Yahudi ya memproklamirkan Uzair anak Allah. Berarti sudah menyimpang. Sama dia ngaku Tuhan itu ada tuh sama dengan Tuhannya orang Islam, ya Allah, tapi menganggap Allah punya anak. Tidak beda juga dengan Nasrani, ya. Allah punya anak, Yesus Kristus anak Allah, kata mereka. Allah dianggap punya anak, ya. Jadi sebetulnya memang sama. Tuhan-Tuhan mereka, orang musyrik keturunan Nabi Ibrahim itu menganggap ya Ka'bah itu adalah warisan Nabi Ibrahim yang di dalamnya sudah dikenalkan. Ya, Allah itu sudah dikenalkan. Cuma untuk menyembah Allah dia punya dikemas sendiri dengan adat istiadat leluhur yang menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Yaitu dibuatlah patung-patung. Patung ini ya sebagai perantara untuk menyembah Allah. Jadi orang musyrik itu percaya sama Allah. Ya, cuma punya gaya hidup, aturan, tatanan, kemusyrikan dengan adat jahiliyah ya yang kemudian ditaruh di Ka'bah, patungnya disembah untuk berdoa, untuk menyampaikan dari patung ini bisa menyampaikan wasilah kepada Allah. Nah, di situ ya makanya dikatakanlah orang-orang jahiliyah itu musyrikin. Mereka menentang, tidak mau dengan Al-Quran, menolak Al-Quran disebut kafir. Sehingga lakum dinukum waliyadin jelas. Sebab orang-orang kafir musyrikin di Mekah itu ya usul kepada Nabi Muhammad ya melalui pamannya Abu Thalib ya agar Nabi Muhammad mau menyembah Tuhan kita, Tuhan berhala. Toh sama juga kepada Allah niatannya, tapi melalui berhala dulu, kayak penyembahan kayak berhala. Tapi Nabi Muhammad gak mau dengan gaya penyembahan seperti melalui berhala, sehingga menawarkan itu ya. Setelah ya tawaran itu disampaikan oleh Abu Thalib kepada Nabi Muhammad, ditolak, turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan kemudian diambil alifnya, bukan la a'budu, tapi jadi la a'budu. Sungguh satu Tuhan yang sama. Sungguh saya menyembah Tuhan kamu dan sungguh kamu menyembah Tuhan saya. Nah, disinilah dia mengambil alif dari la a'budu, la-nya dihilangkan, alifnya jadi la ya. Untuk dihubungkan, dikonfirmasi dengan ayat lain yang tadi wa ilahukum ilahun wahid. Jadilah ya artinya selaras antara al-kafirun dengan ayat wa ilahukum ilahun wahid. Nah, karena menganggap bahwa Tuhannya Yahudi, Tuhannya Nasrani itu sama dengan Tuhan saya, itu sama. Apa bedanya dengan kalau la a'budu ma ta'budun? Dia mintanya seperti itu, gambarannya mengkonfirmasi ya, mengkanter seperti itu dengan apa alasan dia, pemikiran dari mana, otak-atik dari mana. Seharusnya daya berpikir kita, cara berpikir kita yang diberi kecerdasan itu, bagaimana Al-Quran ini membuka pola pikir sehingga kita ini tidak berpikir sesat, tidak berpikir semau pola pikir kita. Sehingga apa? Sehingga menganggap ya macam-macam ya. Seperti Kumaila. Tuhan itu siapa yang menciptakan Tuhan? Bertanya seperti itu. Ya. Harusnya kita harus tahu bagaimana Quran ini, Al-Quran menginformasikan bagaimana cara kita mengenal adanya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Nah, disinilah ya supaya jangan kita berpikir sesat. Ya, kalau kitanya itu berpikir sesat, maka akan jadilah kebingungan sendiri. Akibat pikiran yang pengung, jadi bingung karena tanggung, tidak mau terbuka bagaimana Quran itu membuka alam pikiran kita. Ketika bertanya tentang Tuhan,
Laisa kamitslihi syai'un. Jelas Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Kenapa harus kita pikirkan? Bagaimana kata Rasulullah? Jangan kau pikirkan Tuhanmu. Pikirkan apa yang diciptakan Tuhanmu. Termasuk dirimu sendiri. Siapa yang mengenal diri sendiri, ya maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu satu pola pikir standar, ya. Sudah diberi sebuah rambu-rambu agar kita tidak berpikir kebablasan mencari Tuhan. Nah, contohnya orang yang mencari Tuhan dulu juga ada ya mencari Tuhan ya. Ya. Kemudian ada juga yang mencari kebenaran seperti ajaran agama tertentu, dia mencari kebenaran, dia ke hutan bersemedi dan sebagainya, kemudian dia menemukan. Apakah dia juga bertemu dengan Tuhannya, artinya Tuhan memberikan wahyu kepadanya? Nah di situ. Ketika Nabi Musa mencari Tuhan, itu Tuhan menampakkan ya kepada Nabi Musa, pengen tahu kayak apa nggak bisa ya, karena Tuhan tidak bisa ditampakkan. Makanya Tuhan berfirman langsung kepada Musa sebagai untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu ada, dan Musa bertemu langsung berkata ya dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, mencari Tuhan ya. Nabi Ibrahim mencari Tuhan tidak ketemu, dianggapnya matahari sebagai Tuhan, bulan bintang sebagai Tuhan. Kemudian juga itu bukan Tuhan, karena Tuhan yang mati kalau dikala malam hari matahari tenggelam. Dikala siang bintang dan bulan tenggelam, oh itu bukan Tuhan saya. Berarti ya Tuhan dicari. Ya. Nah oleh karena itu ketika Tuhan memberikan wahyu Al-Quran sebagai pedoman hidup, sudah kita jangan ragu-ragu. La raiba fi. Cari pola pikir kita sesuai dengan pola pikir yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran disuruh kita ini yang punya pola, yang punya pikiran, yang punya kecerdasan bagaimana mengambil dan memahami ayat-ayat Quran. Jangan kemudian dicari kontradisinya, tapi dia salah cari dan salah ngambil, sehingga malah tambah bablas, pikirannya amblas ya, karena apa yang di dalam endasnya itu tidak cerdas ya, begitulah. Mari kita kembali berpikir, mencari kebenaran di dalam Al-Quran dengan hati yang bersih dan pikiran jernih. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.